Oke teman-teman, tujuan pembelajarannya nih diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang definisi matrik, jenis-jenisnya, operasi, determinan, dan inverse matrik. Sorry, ini bukan inverse, tapi adalah minor dan konfaktor dulu. Ya, inverse-nya nanti. Oke. Kayaknya kalian sudah pernah dengar ya, atau sudah pernah belajar matrik ya? Di SMA atau SMK sudah pernah belum? Sudah belum? Sudah Pak. Lupa lagi. Ya, lupa lagi ya, kita akan mengingatkan lagi, refresh lagi, dan mungkin agak lebih dalam. Oke teman-teman, matriks apa sih katanya? Kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom, yang membentuk suatu persegi panjang, serta termuat di antaranya sepasang tanda kurung, ya. Bisa tanda kurung biasa atau tanda kurung patah teman-teman. Matriks itu ya disajikannya dalam bentuk seperti itu. Nah, harus yang dipahami notasi matriks itu seperti apa katanya. Nama matriks itu harus menggunakan huruf kapital teman-teman ya. Contohnya A ini sama D ini. Ya, ini nama matriksnya dan itu harus kapital teman-teman. Lalu anggota matriks itu yang di dalam sini teman-teman ya. Oke. Dapat berupa huruf kecil ataupun angka. Ini yang huruf angka, ini huruf kecil. Oke. Ini anggota-anggota matriksnya. Lalu digunakan kurung biasa atau kurung siku. Ini kurung biasa, ini kurung siku, teman-teman. Ada dikenal notasi matriks itu yang disebut dengan ordo matriks, teman-teman. Ordo matriks itu apa? Ukuran matriksnya. Ukuran matriksnya apa? Banyaknya baris dan kolom. Baris itu adalah garis horizontal yang tersusun ke bawah, teman-teman ya, ke bawah sini. Sedangkan kolom adalah garis vertikal atau yang tersusun secara vertikal ke arah kiri dan sampai ke kanan sana. Nah, ini berarti apa, teman-teman? Ordonya 2 baris, 3 kolom. Ya. Berarti kalau dikatakan ordonya adalah 2 kali 3. Ini berapa? 3 kali 3. Ya, itu ordonya. Jadi dikatakan suatu matriks yang mempunyai M baris dan N kolom disebut matriks berordo atau berukuran M kali N, teman-teman. Ya, jadi ordo itu ada ukurannya M kali N. M-nya adalah baris, N-nya adalah kolom. Notasinya adalah, kalau A ini adalah sebuah matriks, maka notasinya isi daripada matriks I, J. Sorry, IJ ya. I-nya baris, J-nya kolom. Lalu notasi matriks ini digunakan untuk apa sih? Penentukan apa? Supaya memudahkan menunjuk anggota suatu matriks, teman-teman. Ya. Ini bukan A11, teman-teman ya, bukan dimulai dari A11, A12 dan seterusnya, tapi ini adalah matriks A berisi, ada yang masuk lagi gitu nih. Ini adalah unsurnya adalah A11, teman-teman. Artinya unsur matrik A yang berada pada posisi baris 1 kolom 1. Ini juga sama, 1 2. Ya. Baris 1 kolom 2. Begitu seterusnya. A21 apa? Baris 2 kolom 1. Nah, dibuat notasi ini supaya kita gampang menyebutkan. Saya ingin menyebutkan A22, oh A22 itu di sini. Perpotongan kolom 2 dengan baris 2. Posisinya di mana? Oh, di sini, gitu ya. Dengan I-nya adalah 1,2 M atau baris, J-nya adalah 1,2 kolom. Gitu. Itu notasinya dibuat untuk apa ya, seperti yang tadi saya katakan. Contoh notasi matriks, teman-teman. Matriks A merupakan matriks ordo berordo 4 kali 2. Ingat ya, kalau 4 kali 2, yang dibaca adalah angka depannya ini merupakan baris, teman-teman. Sedangkan 2-nya adalah kolom.
Yang ini contohlah matriks A merupakan ordo 4x2. 4 baris dan 2 kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat dalam sebuah matriks dinamakan entry. Entry dalam matriks. Atau disebut juga elemen atau unsurnya. Unsur matriks A berarti 3, 4, 8, 3, 4, 6, dan seterusnya. Ya, ini baris 1 ke bawah sampai baris keempat. Ini kolom dari paling kiri, kolom pertama sampai kolom yang paling kanan, kolom kedua. Ini adalah matriks A yang berordo 4x2. 4 baris, 2 kolom. Kalau ada yang mau bertanya langsung teman-teman ya. Lalu, pada saat kita mengenai definisi notasi matriks, maka kita harus tahu juga jenis-jenis matriks teman-teman. Ya, saya tidak membuatkan teman-teman definisi daripada jenis-jenis matriksnya. Saya sebutkan gini, kalau kalian mau catat silakan ya, atau nanti lihat di Google nggak apa-apa. Contoh jenis-jenis matriks apa? Disebutkan ada yang matriks 0. Matriks 0 sudah bisa dikatakan bahwa unsur dan elemennya semua berisi 0, teman-teman. Itu disebut dengan matriks 0. Lalu ada disebut dengan matriks baris, di mana matriks baris ini hanya mempunyai satu baris saja, teman-teman. Ya, kolomnya bebas terserah. Ini kan 3 kolom, satu baris. Matriks baris. Berbeda dengan matriks kolom. Kalau matriks kolom hanya mempunyai satu kolom baris, satu kolom saja. Ya, gampang dilihat ya pengertiannya. Lalu ada matriks persegi, teman-teman. Matriks persegi ini adalah matriks yang berukuran sama, teman-teman ya. 22, 33, 44 dan seterusnya. Ini adalah 2 kali 2, 1, 3, minus 2, 5. Itu matriks persegi. Lalu ada yang dinamakan matriks diagonal. Apa yang maksud dengan matriks diagonal, teman-teman? Diagonal itu adalah garis mulai dari kiri, ya. Ini diagonal tuh ya. Teman-teman ya. Nah, ini. Nah, yang disebut dengan matriks diagonal adalah diagonal tuh ini. Angka paling kiri atas sampai ke kanan bawah. Yang disebut dengan matriks diagonal adalah di mana selain diagonalnya ya, selain diagonalnya itu berisi 0, teman-teman. Lihat ya, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi hanya diagonalnya saja yang bukan 0, teman-teman. Itu dengan matriks diagonal. Lalu ada lagi yang disebut dengan matriks segitiga atas. Ya. Kalau dilihat lagi, teman-teman. Ini kan diagonalnya, teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi sini. Matriks segitiga atas adalah matriks yang berisi angka di atas diagonalnya, teman-teman. Ini diagonal, lalu ini terisi angka-angka, teman-teman, bukan angka 0. Nah, atau boleh dikatakan matriks segitiga atas di mana di bawah garis diagonal ini berisi angka 0. Nah, ya, makanya disebutnya adalah segitiga atasnya di sini. Kebalikan dari segitiga bawah, teman-teman. Bawah dikatakan, nah ini kalau ya, berarti apa? Segitiga bawah, di mana di atas garis diagonalnya itu berisi angka 0. Yang diambil mana? Segitiga bawahnya yang tidak berisi angka 0 ini. Nah, gampang ya, tidak perlu dibuat definisi ya, teman-teman ya. Lalu ada yang disebut dengan matriks identitas. Ya. Kira-kira apa bedanya, teman-teman, kalau lihat dari gambar dengan matriks diagonal? Siapa yang bisa jawab? Nilainya sama, bukan Pak? Kenapa? Nilainya sama, 111. Yang jawab dari siapa? Sofia. Sophia. Tadi apa, Sophia? Nilainya sama. Jadi ada 111, sedangkan yang lainnya 0.
Atau boleh dikatakan itu adalah matriks identitas di mana diagonalnya berisi angka 1 semua. Gitu ya. Nah ini. Lihat. Yang jadi patokan adalah diagonal, teman-teman. Diagonal, diagonal, diagonal. Ya. Oh, kalau matriks diagonal itu seperti ini. Matriks segitiga atas tuh, oh yang bagian atasnya angka semua, bukan 0, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut lagi ke slide 11. Pak, Ya. mau tanya, yang tadi matriks identitas itu bisa nggak dari kanan atas ke kiri bawah? Kanan atas ke kiri bawah. Kanan atas ke kiri bawah. Ini maksudnya? Iya, Pak. Nggak bisa. Christine ya? Iya, Pak. Oke. Christine nggak bisa. Yang namanya diagonal itu selalu mengacu pada kiri atas sampai kanan bawah. Itu ya, Christine dan teman-teman ya. Itu udah sepakat bahwa diagonal adalah kiri atas sampai kanan bawah. Bukan kebalikannya. Itu ya. Itu ya, Christine ya? Oke, Pak. Oke, lanjut ya. Matriks A sama dengan B. Apa yang dikatakan matriks A sama dengan B? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Buat tadi yang matriks identitas, itu cuma angka 1 aja. Kalau misalkan angka 2 gimana? Atau angka selain 1? Ya. Nanti kalian boleh lihat. Dan cari jawabannya. Kira-kira angka 2 boleh nggak? Misalnya 2 semua gitu ya. Ya, betul Pak, kayak gitu. Nanti kalian cari. Kalau angka 2 semua boleh nggak dikatakan identitas? Ya, PR ya. Oke, biar jangan saya jawab terus ya teman-teman ya. Oke, baik, kita Pak. lanjut lagi. Nggak apa-apa ya kali-kali ya buat tantangan sama kalian untuk berusaha kalian cari tahu juga. Matriks A sama dengan B adalah dua buah matriks A dan B dikatakan sama. A sama dengan B apabila A dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Berordo sama. Dan semua, berarti dua syaratnya teman-teman ya, ordonya sama dan semua unsur yang terkandung di dalamnya sama. Contohnya ini. Ya, 356, 356. Ordonya sama nggak? Sama. Ini adalah ordo 1, 3. Ini sama, ordo 1, 3. Satu baris, 3 kolom, sama. Memenuhi dua syarat. Ordonya sama, elemennya, unsurnya sama. Kalau berbeda nggak bisa teman-teman. Misalnya 356 dengan 365 itu berbeda. Dikatakan A tidak sama dengan B. Sekarang ada operasi matrik teman-teman. Operasi matriks sama dengan seperti matematik biasa. Ada penjumlahan matrik. Ya, ini gampang. Apabila A dan B merupakan dua matriks yang ukurannya sama. Dikatakan yang ukurannya sama teman-teman. Maka hasil penjumlahannya adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang seletak dan bersesuaian. Ingat, dikatakan adalah dua matriks yang ukurannya sama. Berarti, ini harus dilihat juga ya, matrik-matrik yang ordo atau ukurannya berbeda tidak dapat ditambahkan, teman-teman. Ya, harus sama. Dua matrik yang ukurannya sama. Ini syaratnya untuk bisa dijumlahkan. Contohnya A plus B. Ya, A-nya terisi 1, 2, 4, 3. Ordonya 2 kali 2 ditambahkan dengan ordo B, matrik B adalah 2 kali 2. Maka dikatakan dijumlahkan yang letaknya bersesuaian. Berarti 1 tambah 6, gitu ya. Lalu 2 tambah 8. 4 tambah 4, 3 tambah 2. Maka seperti ini. Unsur elemen matriknya. 1 tambah 6, 7. 2 tambah 8, 10. 4 tambah 4, 8, 3 tambah 2, 5. Maka hasilnya adalah ordo A plus B adalah 7, 10, 8, 5. Teman-teman. Sekali lagi harus berordo sama ukuran tabelnya ya. Pengurangan matrik. Ya. Sama teman-teman dengan penjumlahan. Dikatakan
pengurangannya harus apa? Dua matriks yang ukurannya sama. Sama dengan plus. Tinggal mengurangkan saja yang letaknya berkesesuaian. Ya. 6 kurang 5, 4 kurang 3. 6 kurang 5, 4,3, lalu 4 kurang 3, 8 kurang 5. Hasilnya adalah matriks A kurang B menghasilkan 1, unsur-unsurnya 1, 1, 1, 3, teman-teman. Ingat ya, kalau berbeda ordo tidak bisa. Plus minus itu nggak bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan ordo yang berbeda, teman-teman. Oke, kita lanjut. Perkalian skalar, matrik. Teman-teman ingat, perkalian skalar itu berbeda dengan perkalian matrik, teman-teman ya. Beda, perkalian skalar itu seperti ini, skalar. Jika K adalah suatu bilangan skalar dan matriks A, I, J, maka matriks K dikali A sama dengan K, I, J. Yang bilangan skalarnya mana? Yang K ini, teman-teman. Ya, nih. Berarti adalah pengertiannya skalar K dikali dengan matriks A. Ya. Apa prosesnya? Mengalihkan semua elemen matriks A dengan K. Kalau perkalian matrik berarti matrik dengan matrik, teman-teman. Tapi kalau perkalian skalar itu angka yang dikalikan dengan matrik. Ya, bukan matrik dengan matrik, tapi adalah angka dengan matrik. Itu perkalian skalar. Mengalihkan matrik dengan skalar dapat dituliskan di depan atau di belakang, teman-teman, nggak jadi masalah. C sama dengan skalar K dikali matrik A, atau sama dengan A dikali skalar K. Contohnya gini, ada matriks A berisi unsurnya A, B, C, D, E, F. Maka perkalian skalar dengan matriks A didapat gini, K dikali A, B, C, D, E, F. Maka hasilnya apa? Tinggal kalikan saja K dengan A, K dengan B, maka K kali A, K kali B. Oh, ini huruf, teman-teman ya. Tapi kalau angka, misalnya 1, sini 2, 3, tinggal dikalikan biasa saja. Gitu. Itu perkalian skalar, teman-teman. Jadi bukan antar matrik, tapi adalah angka dengan matrik. Itu perkalian skalar. Nah, perkalian skalar ini ada sifat-sifatnya. Misalnya skalar B plus C, maka itu sama dengan atau identik atau ekuivalen dengan KB plus KC. Ingat, teman-teman, penulisannya ya. Ini walaupun hal yang sepele, nanti misalnya ada tugas atau kuis, B-nya, C-nya nggak boleh huruf kecil, teman-teman, karena ini matrik. Ya, ini matrik. Ini matrik. Nah, gitu. Tapi kalau kalian buat C-nya kecil, B-nya kecil, saya anggap itu skalar. Ya, gitu. Atau K dikali B minus C. Perkalian skalarnya seperti apa sifatnya? Berarti KB dikurang KC. K1 tambah K2 kali matrik C, maka hasilnya adalah, ingat ya, di hukum-hukum matematik, teman-teman ya, K1C tambah K2C. Lalu yang kembali lagi, K1 minus K2C, maka hasilnya adalah K1C dikurang K2 kali C. Kalau K1 kali K2 dikali dengan C, maka hasilnya adalah K1 dalam kurung K2C. Oke. Kita lihat sekarang contoh dalam kasus angkanya, teman-teman ya. Tentukan 2 kali matrik A. Ini perkalian skalar, teman-teman. Ya, perkalian skalar kenapa? Matrik A dikalikan dengan sebuah angka. Maka hasilnya seperti ini. Gampang ya. A 140 minus 265. Jawabnya adalah perkalian skalar 2A, matrik A dengan 2 adalah 2 dikali 1, 2, terus 2 dikali 4, 8, 2 dikali 0 adalah 0, lalu 2 dikali, 2 dikali minus 2 adalah minus 4, 2 dikali 6 adalah 12, 2 dikali 5 adalah 10. Maka perkalian skalar antara 2 dengan A adalah hasilnya ini. Tinggal dikali aja biasa, teman-teman. Gampang ya.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sekarang perkalian matrik, teman-teman. Berarti adalah matrik dengan matrik. Jadi matrik reload ya. Oke. Perkalian matrik dengan matrik pada umumnya tidak bersifat komutatif. Dilihat lagi. Sifat komutatif itu seperti apa? Syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama baris matriks sama dengan jumlah banyaknya baris matrik kedua. Katakan, coba ya. Banyaknya kolom pertama matriks sama dengan jumlah banyaknya baris kedua matriks. Baris matrik kedua. Lihat teman-teman ya. Yang dimaksud itu apa kalimat-kalimat ini? A, matrik A punya ordo baris M kali N kolom. M kali N, di sini B adalah N kali P. Yang dikatakan apa? Banyaknya kolom pertama ya sama dengan jumlah banyak baris kedua yang ini. Ya. Ini baris, ini kolom, sama jumlahnya teman-teman. Kolom pertama itu sama dengan jumlah baris matrik kedua. Itu harus sama. Nah, gini. M kali N, N kali P. Maka hasilnya perkalian matriknya adalah menjadi matrik C dengan jumlah kolom M, yang ini, menjadi P baris, yang ini. Tuh teman-teman, perkalian matrik. Kita lihat contohnya teman-teman ya, seperti ini. Saya kasih warna-warna teman-teman. Contoh 1 ini perkalian matrik antara ordo 2 kali 2 dikali dengan 2 kali 2. Maka perkaliannya gimana? Yang saya kasih kotak warna ini ya teman-teman ya, nah ini ya, 4 kali 5 ini. Oke. 4, 5 baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Oke, kita lihat. Berarti adalah 4 dikali 1, ya 4 kali 1, lalu ditambah 5, masih kotak biru ini, dikali dengan 3. Itu menjadi unsur elemen yang pertama, 1,1 ini, baris 1 kolom 1. Lalu untuk mengisi sekarang yang baris 1 kolom 2 ya, yang ini ya di sini. Berarti masih tetap sama. Ambil dari baris 1 4, 5 ini dikali dengan yang warna hijau, biru dengan hijau sekarang. Berarti adalah 4 kali 2 ditambah 5 dikali 4. Hasilnya di sini. Lalu yang di unsur elemen baris 2,1, 21 ini, baris 2 kolom 1 ini, apa? Berarti adalah 2 ya, dikali dengan 1 ditambah 6 dikali dengan 3. Itu yang menjadi unsur elemen pada 2,1 di sini. Lalu untuk mengisi yang di sini, baris 2 kolom 2 adalah 2 dikali 2 tambah 6 kali 4. Jadi kalau kita hitung 4 kali 1 tambah 5 kali 3 berapa? 4 tambah 15, 19. Ini hasilnya teman-teman. 19 dari mana? Penjumlahan yang merah dengan yang biru ini teman-teman. Ya, nah ini penjumlahannya merah dan biru. 4 kali 1 4, 5 kali 3 15, maka hasilnya 19. Itu untuk mengisi unsur elemen yang 1,1. Baris 1 kolom 1. Oke, sekarang ini bagaimana? Ini hasil penjumlahan antara perkalian biru dengan hijau, teman-teman. 4 kali 2, 8, ditambah 5 kali 4, 20. Maka kalau dijumlahkan, ini adalah 28. Yang di bawah juga sama ya. 2 kali 1 tambah 6 kali 3. 2 kali 2 tambah 6 kali 4, 28. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Itu perkalian matrik. Kita lihat lagi sekarang contoh nomor 2, teman-teman.
Ya, ini ordo berapa ini ordonya nih? Yang A Satu Ya. kali tiga. 1 3 ya, 1 kali 3 ya. Oke, satu baris 3 kolom. Yang B kebalikannya 3 1. Kita lihat kalau A kali B, A dikali B, maka akan menghasilkan gini. Ya, A kali B teman-teman ya. 3 kali 3 ini, lalu 2 dikali 1, tepat sepasang teman-teman ya, tepat pada 1. 3 kali 3 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 0. Hasilnya berapa? 11. 9 tambah 2 tambah 0, 11. Akan berbeda kalau kita kalikan antara B kali A. Jauh berbeda teman-teman ya. A kali B menghasilkan 11. Hanya 1 teman-teman. Unsurnya cuma 1. Tapi kalau B kali A, lihat jadi makin banyak ya. B kali A berarti adalah 310 dikali 321. Jadi bagaimana? Berarti gini. 3 kali 3 ini, lalu 3 kali 2, simpan di sebelahnya, 3 kali 1, simpan di sini. Lalu 1 kali 3 untuk baris kedua. Nah ini, 1 kali 2 untuk baris 2. 1 kali 1 untuk baris 3 pada kolom ketiga. Lalu untuk yang bagaimana untuk baris ketiga? Kolom 1. 0 kali 3, 0 kali 2, 0 kali 1. Maka kita mendapatkan matriks dengan ukuran ordonya adalah 3 kali 3, teman-teman. Berarti bisa dikatakan A kali B itu tidak sama dengan B kali A ya, teman-teman ya. Lihat, ini menghasilkan 11, ini menghasilkan 3, ordo 3, 3 kali 3. Nih, ya perkalian matriks. Oke, kalau ada pertanyaan langsung, ini langsung masuk ke 19. Perkalian matriks apabila A merupakan suatu matriks persegi, maka teman-teman, saya katakan tadi matriks persegi ukurannya sama ya, 22, 33, 44, dan seterusnya. Maka A pangkat 2 itu sama dengan A kali A. A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 dikali A, dan seterusnya. A pangkat 5 bagaimana? A pangkat 4 dikali A. Ya. Apabila AB sama dengan BC, sekali lagi, apabila AB sama dengan BC, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A sama dengan C. Ini kok ini sama ya? Ini kan B-nya sama dengan B. Tidak dapat disimpulkan teman-teman A kali C. Bahwa A sama dengan C. Lalu apabila AB sama dengan AC, belum tentu juga B itu sama dengan AC, teman-teman. Dalam perkalian matriks ya. Apabila AB sama dengan 0, katakan AB sama dengan 0, maka tidak dapat disimpulkan juga bahwa A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat contoh-contohnya ini akan terbukti teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Hukum perkalian matriks. Ini A kali B C sama dengan AB kali C. A kali B plus C maka AB plus AC. Seperti itu. Sambil dihafalkan nanti hukum perkalian matriksnya. Oke, kita lihat lagi. Perpangkatan matriks. Setiap perpangkatan pada matriks sama seperti perpangkatan pada bilangan-bilangan untuk setiap A bilangan real. Di mana berlaku tadi yang katakan tadi teman-teman ya. Nah ini. Bahwa perpangkatan matriks berarti kalau A kuadrat adalah A kali A. A pangkat 3 berarti A kuadrat kali A. Dan seterusnya. Apakah boleh dibalik misalnya A pangkat 3 A kali A pangkat 2? Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ini bisa dibuktikan bahwa A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 dikali A sama dengan A dikali A pangkat 2 sama, teman-teman. Tidak tergantung posisinya. Ya, kita lanjut. Perpangkatan matriks.
Contohnya gini. A kuadrat sama dengan A kali A. Ya. Matriks A-nya mana ini yang saya kasih tanda merah. Matriks A adalah 1, minus 2, minus 1, 3. Maka kalau dikalikan A kali A untuk menghasilkan A pangkat 2 adalah seperti ini teman-teman. Ya, ingat yang perkalian tadi. 1 kali 1 ditambah dengan minus 2 kali 1. 1 tambah 3. 1 tambah 2. Hasilnya adalah 3. Ya. Ingat tadi perkaliannya teman-teman ya. Maka kita akan mendapatkan adalah, kalau A dikuadratkan adalah mendapatkan 3 minus 8 minus 4, 11. Ya, seperti itu. Kalau bagaimana A pangkat 3? A pangkat 3 berarti A dikali A pangkat 2. A pangkat 2-nya sudah dapat tadi. 3 minus 8 minus 4, 11 ini. A-nya ini. Maka bisa dikatakan lagi, A pangkat 3 bagaimana? A dikali A pangkat 2. 1 dikali 3, ya kan? Ditambah 2, minus 2 dikali minus 4, 8. 3 tambah 8 adalah 11. Ya teman-teman ya, seperti itu ya. Terus perkaliannya seperti tadi, perkalian matriks. Lihat lagi matriks determinan. Matriks determinan siapa sih katanya? Setiap matriks persegi atau bujur sangkar 2 kali 2, 3, 3, 4, 4 dan seterusnya selalu memiliki nilai determinan. Seperti apa nanti kita lihat. Nilai determinan dari suatu matriks merupakan suatu skalar. Ya. Jika nilai determinan suatu matriks sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut matriks singular. Lihat. Determinan matriks 2 kali 2. Misalkan A merupakan sebuah matriks bujur sangkar. Ya, 2 kali 2 misalnya nih ya. Fungsi determinannya dinyatakan oleh det, ya, ini singkatan dari determinan A. Itu. Jumlah determinan A disebut adalah determinan A. Det A sering dinotasikan seperti ini. Ingat lambang garis vertikal ini teman-teman? Ada di mana dulu? Oke, sambil ingat-ingat ya, ada di mana ya? Kalau A seperti gini, garis kiri kanannya diapit oleh garis vertikal, maka ini menyatakan determinannya. Mencari determinannya bagaimana? Seperti ini. Matriks A mempunyai unsur elemen A11, A12, A21, A22. Sekali lagi teman-teman, saya mengingatkan A11 itu adalah menunjukkan bahwa dia pada posisi pada baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 2, makanya 1 2. Ya, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Maka untuk mencari determinannya adalah seperti gini teman-teman ya, cara menuliskannya det A sama dengan kasih garis vertikal kiri kanan. Maka determinannya hasilnya apa? A11 ya dikurang A11 dikali A22 ini cara perhitungannya adalah yang ini dikalikan ya, dikalikan lalu dikurangi yang mana? Teman-teman. Dikurang yang ini. Ya. Nah, berarti apa? Yang merah, perkalian yang merah dikurang perkalian yang hijau. Diagonal kiri sama dikurang diagonal kanan. Maka kita akan dapatkan A11 dikali A22 yang merah ini. Gitu ya. Kasih kotak ini. Nah, ini merah.
Ini teman-teman. Dikurang yang mana? Yang perkalian yang hijau. Nah, itu. Ya. Merah kurang hijau. Contohnya A, determinan A itu berisi 2513. Determinannya apa? Berarti adalah biru kali biru dikurang merah kali merah, ya, ini ya. Maka kita dapatkan apa? 2 kali 3, 6 dikurang 5 kali 1, 5. Maka akan menghasilkan 1. Berarti matriks A mempunyai determinan adalah 1, teman-teman. Ya, determinannya tadi apa? Sampai sini teman-teman untuk determinan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Betul. Itu. Nah, lihat. Jadi determinan seperti itu. Apakah dia berbentuk matrik? Enggak, teman-teman ya. Dia berupa angka. Tadi determinan 2 kali 2, teman-teman. Ya, sama. Bagaimana dengan determinan 3 kali 3? Berbeda, teman-teman. Kalau determinan 3 kali 3, tadi kan sini tinggal merah kurang hijau ya, gitu ya. Tapi kalau yang 3 kali 3 berbeda. Pada matriks 3 kali 3, cara menghitung nilai determinannya adalah menggunakan metode Sarus, teman-teman. Metode Sarus itu apa? Metode Sarus itu hanya untuk matriks berdimensi 3 kali 3. Contohnya gimana? Ini matriks 3 kali 3. Sarus itu menambahkan unsur yang pertama dan kedua nih, teman-teman. ABC asalnya ABC, DEF, GHI. Maka dengan metode Sarus kita menambahkan lagi. AB ambil dari sini, DE ambil dari sini, GH ambil dari sini. Supaya apa? Kita dapat perkaliannya, teman-teman. Yang biru kalikan, ditambah perkalian yang biru, tambah lagi perkalian yang biru. Dikurangi perkalian hijau tambah lagi perkalian hijau, teman-teman, supaya dapat nih, gitu ya, diagonalnya dengan cara apa? Menambahkan matriks 3 kali 2. Isinya sama dengan ini, teman-teman. Yang ini. Maka kita dapatkan adalah determinan A untuk matriks 3 kali 3 adalah AEI ditambah BFG, B kali F kali G ditambah CDH dikurangi CEG, GFH, BDI. Nah, ini. Itu untuk matriks 3 kali 3. Tapi kalau 2 kali 2 langsung saja, ya. Diagonal kiri sama diagonal kanan kurangin. Tapi 3 kali 3 tidak bisa seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Contohnya, teman-teman. Kita punya matriks B dengan isi unsur elemennya 213, minus 130, 2, minus 3, dan 4. Maka untuk mencari determinannya apa? 213 masih tetap, yang matriks B-nya kita tulis tetap, ditambahkan di sebelah kanannya, tambahkan lagi 21, minus 13, 2, minus 3 di sini. Supaya apa? Supaya dapat mencari diagonalnya. Maka kita akan mendapatkan diagonal biru dan diagonal merah. Ya. Diagonal biru yang mana, teman-teman? Yang ini, diagonal biru. Ini diagonal biru. Nah, itu. Diagonal merah yang mana? Yang ini. Oke. Nah, ini teman-teman. Biru kurang merah, ya. Sama seperti tadi sini ya. Nah, kita dapatkan adalah 2 kali 3 kali 4 ditambah 1 kali 0 kali 2 ditambah 3 kali minus 1 kali minus 3.
dikurang yang merah. Ya, perkalian boleh dari atas, dari bawah, nggak jadi masalah. 2 kali 3 kali 3 gitu ya, dan seterusnya. Maka kita dapatkan 24 tambah 0 tambah 9 dikurang ini, maka hasilnya adalah 19. Berarti determinan B dengan unsur elemen 213 minus 130, 2 minus 3 minus 4, 4 adalah 19, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa lanjut? Lanjut, Pak. Ya. Lanjut, Pak. Kita masuk ke step 26. Nah, di dalam ini teman-teman, matriks determinan ada yang disebut dengan minor. Minor, apa maksud dengan minor? Suatu matriks A dilambangkan dengan MIJ, adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Ya. Bahasa gampangnya gini, kita lihat dalam contoh nanti teman-teman ya. Dengan demikian untuk matriks 1 kali 1, perhatikan matriks 1 tidak ada minornya teman-teman. Ya, matriks 1 tidak ada minornya. Minor bisa kita dapatkan minimal matriks berukuran 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya. Matriks persegi ya, 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya. Jumlah minor dari suatu matriks mengikuti jumlah elemennya. Jadi pada matriks 2 kali 2 akan terdapat 4 minor, teman-teman. Dilambangkan dengan M, yaitu M11, M12, M21, M22. M112 itu seperti apa? Kita lihat ya, sebentar. Saya ambil contohnya, banyak tab. Ini saya dulu ya. M11 berarti adalah minor untuk baris 1 kolom 1. M12 adalah, kalau dilihat teman-teman, ini adalah 2 kali 2 ya. Ini unsur elemen 1, 2, 3 dan 4. Dilambangkan dengan M. Sedangkan untuk matriks 3 kali 3 maka terdapat 9 minor, teman-teman. M11 gitu ya. Kan kalau 3 kali 3 kan berarti isinya 9 ya, teman-teman ya, betul ya? Elemennya kan 9 ya? Iya. Kalau 2 kali 2 berarti 4, M-nya ada 4. M11, M12, M21, M22. Kalau 3 kali 3 berarti 9, 4 kali 4, 16 minornya. Kita lihat sini. Ada matriks A dengan ukuran 3 kali 3. Minornya berapa? 9. Ya. Kan betul ya, A11, A12, dan sampai 9 unsur-unsurnya. M11-nya gimana? Oke teman-teman ya, yang ini berarti kita lihat teman-teman. Minornya ya. Minor itu katanya dengan cara ini. Menghilangkan elemen-elemen pada, ya teman-teman ya, ini. Menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan elemen-elemen pada kolom ke J. Gini teman-teman. A itu punya A11, A12, A13, A21 dan seterusnya. Maka pada saat itu jadi sebuah minor, teman-teman, maka kita harus menghilangkan baris pertama, kolom pertama. Ya. M11. M11 itu di mana? Di sini, teman-teman. M11. Maka yang harus dihilangkan mana? Baris 1 kolom 1 yang ini, baris 1 ya. Hilangkan. Yang dihilangkan adalah ini. Lalu dihilangkan lagi mana? Ini. Insert lagi. Nah, itu teman-teman. Berarti M11 menghilangkan baris 1 dengan kolom 1. Yang tinggal mana? Ini. A22, A23, A32, A33 ini.
Sekarang bagaimana kalau matriks yang A ini? M11-nya dihilangkan bagaimana? Tutup lagi ini, tutup lagi ini, tutup lagi ini. Maka kita dapatkan A22, A23, A24. Artinya. Paham ya minornya teman-teman ya? Paham, Pak. Mau Bang? Apa? Sekarang kita lanjut lagi. Ada contoh. Tentukan semua minor matrik A dengan ordo 2 kali 2, isinya adalah unsurnya -1, 3, 4, dan -5. Ingat bahwa MIG adalah determinan matrik bagian dari matrik A. Oke, sekarang kita lihat. Jadi apabila yang kita cari adalah minor 1, 1, maka kita harus menghilangkan elemen baris pertama dan kolom pertama. Kan ini ya teman-teman ya. M11, minor 11. Ini berarti apa? Kita harus menghilangkan baris pertama yang harus dihilangkan, baris pertama dan kolom pertama. Seperti yang tadi. Tersisalah satu elemen yaitu -5. -5 dapat dari mana teman-teman? Ya, yang ini ya. Dapat dari mana? Saya akan tutup ini. M11. Ini saya tutup. Lalu saya tutup lagi. Tinggal 5 nggak teman-teman? Iya. Oke ya. Iya. Cara yang sama berlaku juga untuk minor selanjutnya. Kalau tadi M11 cari minornya. Teman-teman lihat ya. Nah ini yang dikatakan tadi adalah kalau dia 2 kali 2 berarti minornya ada 4 teman-teman. M11, M12, M21, M22. 4 minornya. M11 sudah terjawab tadi. Adalah -5. Bagaimana dengan M12? Kalau M12 berarti yang mana? Kita akan menutup baris 1, kolom 2. Baris 1, kolom 2, teman-teman. Paham? Paham. Yang ini. Baris 1, kolom 2. Maka kita dapatkan determinannya ada 4. Mana ini yang sisanya, teman-teman? Untuk berikutnya gimana? M21. Kita akan tutup. Ya. Baris 2. Baris 2 kita tutup. Kolom berapa? Kolom 1. Nah, ini. Maka kita dapatkan adalah 3. M22 bagaimana? Tutup. Baris 2. Ya. Baris 2, kolom 2. Nah, teman-teman. Kita dapatkan adalah -1. Itu mencari minor. Ya. Matriks A dengan ordo 2 kali 2, minornya pasti ada 4. M11, M12, M21, 22. Maka kita dapatkan. Dapat dari mana ya tadi? Kalau bingung tutup saja teman-teman. M11, oh berarti adalah baris 1-nya tutup, kolom 1-nya tutup. Dapat deh 5. Paham ya teman-teman ya? Paham, Pak. Yes, kita lanjut lagi. Minor lagi. Tentukan minor matrik B dengan ukuran sekarang 3, teman-teman. Ordo 3 kali 3. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita akan mendapatkan semua minor matrik B. Ya. Berarti ada berapa minor, teman-teman? 9. 9 ya. M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. 9, 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali 3, 9. Maka untuk mendapatkan M11, maka gini, kita tutup lagi teman-teman. Sekarang adalah M11, baris 1, kolom 1. Baris 1 kita tutup. Sekarang kita tutup lagi kolom 1-nya. Nah, ini teman-teman.
Maka kita mendapatkan M11 minor M11 minor baris 1 kolom 1 akan mendapatkan matrik 45 minus 23, teman-teman. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Kita dapat matriks, teman-teman, bukan angka ya, matrik. Maka setelah mendapatkan matrik, kita ingat perkaliannya, teman-teman, apa untuk mencari determinan, teman-teman ya? Determinannya apa? Berarti adalah sudah matrik dapat 2 kali 2, maka kita tinggal mengurangkan perkalian diagonal kiri dan diagonal kanan. 4 kali 3, 12, dikurang 5 dikali minus 2, minus 10. Berarti 12 dikurang minus 10. Berarti 12 tambah 10, hasilnya adalah 22. Berarti M11 ini, minor M11 ini, berarti mempunyai jumlah 22. Paham? Paham. Apa? Ya. Lalu M12 bagaimana? M12 berarti yang ditutup apa? Baris 1 kolom 2, teman-teman. Gini. Gampang ya? Kita bermain sliding ya. Kita geser-geser. Maka akan kita dapatkan matrik dengan ukuran 2 kali 2, 6, 5, 1, 3. Ini hasilnya, teman-teman. Cari lagi determinannya. 6 kali 3, 18, dikurang 1 kali 5. 18 kurang 5. Hasilnya adalah 13. M12 adalah 13. M13, dapatnya dari mana? Tutup lagi. Baris 1, kolom 3. Kolom 3-nya tutup. Oke. Kita dapatkan, teman-teman. 6412. Matrik dengan ordo 2 kali 2. Kita kalikan lagi determinannya. 6 kali minus 2, ya. Minus 12 dikurang 1 kali 4, minus 4. Maka minus 12 minus 4 adalah minus 16. Kalau disuruh cari semua berapa? Sampai M berapa? Berarti ada M21, ada 9, ini kan baru 3. Nah ini. Ada berapa lagi? 6 lagi. Bisa ya kalau suruh gitu ya? Bisa. Bisa ya? Gampang, tinggal tutup saja. M21 berarti apa? M21 baris 2-nya tarik dulu nih. Baris 2-nya tutup. Oke. Kolom 1-nya tutup. Nah, berarti kita punya matriks 1 minus 3 minus 2 3, tinggal cari seperti ini. Begitu seterusnya, teman-teman. Ya, tidak perlu saya uraikan satu-satu lagi ya. Cukup 3. Oke, kita lanjut ke slide 30. Kofaktor. Ini termasuk masih matriks determinan, teman-teman. Dan kofaktor ini masih ada hubungannya dengan yang minor tadi. Hasil perkalian minor yang tadi ini ya, teman-teman ya. Nah, ini hasil perkalian minor dengan suatu angka yang besarnya menuruti suatu aturan. Aturan kofaktor ini, teman-teman. Minus 1 pangkat I plus J. I adalah baris, J adalah kolom. Ya. Ini aturannya kofaktor. Kofaktor suatu elemen baris ke I dan kolom ke J dalam matrik A dilambangkan dengan CIJ. Tuliskannya seperti gini. CIJ berarti apa? CI, J, CIJ minus 1 dari yang sini. Pangkat I plus J. M-nya ini dari mana? Ini yang minornya, teman-teman. Ya, yang tadi depan, minor. Minor I ke J, baris ke I, kolom ke J. Oke. Sama seperti minor, jumlah kofaktor suatu matrik mengikuti elemen matrik tersebut. Kalau matrik 2 kali 2 berarti kofaktornya juga sama berapa? 4. 3 kali 3 berapa? 9. Sama dengan minor. Ya. C ini kofaktor, M ini minor. Kita lihat langsung contoh soalnya, teman-teman. Contoh 1 kofaktor. Tentukan semua kofaktor dari matriks A 1, 3, 4, minus 5. Ordonya 2 kali 2. Maka kita harus tentukan dulu minornya, teman-teman. Dari kofaktor itu nggak bisa langsung kofaktor, tapi harus cari tahu minornya dulu.
Maka kita cari minornya dari matriks A apa? M11, M12, M21, M22. M11-nya mana? Minus 5. Minus 5 tahu dapat dari mana teman-teman? Ya, minornya ini ya, tutup ya teman-teman ya. Iya. Tutup. Lalu, karena M11 berarti yang tutup baris 1 kolom 1. Nah, M11 minus 5. M12 mana? M12. Nah, gitu. M21 baris 2 kolom 1 tutup baris 2-nya. Tutup baris 2 kolom 1 tutup. Minornya lagi M22 mana? Berarti baris 2 kolom 2. Nah, gini teman-teman. Dapat dulu minornya. Sampai sini paham ya? Cari kofaktor yang harus cari minornya dulu. Oke. Setelah kita tahu teman-teman minornya dari 4 ini tadi, 4 kofaktor ini atau 4 minor ini, maka kita cari kofaktornya. Rumusnya atau notasinya adalah CIJ ini ya. CIJ minus 1 pangkat I plus J. MIJ, M ini adalah minor, ini adalah kofaktor. Maka bisa kita dapatkan C11 kofaktor 11 berarti apa teman-teman? Rumusnya ada baku minus 1 karena dia 11 berarti I plus J-nya juga berarti ini teman-teman mengikuti yang ini 1 baris 1 kolom 1 ya berarti minus 1 pangkat 1 plus 1 2 MIJ-nya berapa? Samakan MIJ-nya berarti M11 teman-teman. Nah ini. Karena dia C11 berarti M-nya juga minornya sama M11. M11 berapa? Minus 5. Nah. Berarti C11 kofaktor 11 dicarinya apa? Minus 1 minus 1 pangkat 1 plus 1 dikali dengan minus 5. Minus 5 dari M11. Sama dengan ya C11 berarti M11. C12 berarti M-nya 12. Seterusnya seperti itu. Maka bisa kita dapatkan adalah minus 1 pangkat 1 plus 1 berapa teman-teman? 1 plus 1. 2 ya. Gini teman-teman, ingat saja kalau misalnya pangkatnya genap, ya, pangkatnya genap, 2, 4, 6, 8, maka hasilnya adalah pasti positif atau negatif? Positif. Positif. Kalau pangkatnya ganjil, maka kita pastikan itulah minus. Contoh, 1 pangkat 1, 2. Minus 1 pangkat 2 sudah pasti adalah 1. Gitu ya. Karena kan genap. Minus 1 pangkat 2 adalah 1. 1 kali minus 5 berapa? Minus 5. Lalu C12. Baris 1 kolom 2. Minus 1, 1 plus 2. Ini pangkatnya pangkat 3 sekarang. Minus 1 pangkat 3. Pangkat 3 itu ganjil, berarti hasilnya adalah minus. Minus 1 dikali 4, minus 4. Sekarang yang C21, ininya M21. Minus 1 pangkat, ini berarti apa? Oke, 21 ya. 3. 3 itu adalah minus, berarti minus 1 kali 3, minus 3. C22, 2 plus 2, 4. Pangkatnya genap, berarti adalah positif ini. Jadi, 1 kali minus 1, minus 1 teman-teman. Maka kita bisa dapatkan kofaktor dari C11 minus 5, kofaktor dari C12 adalah minus 4, kofaktor dari 21 adalah minus 3, dan kofaktor dari 22 adalah minus 1. Maka ini akan membentuk yang namanya kofaktor matriks A, teman-teman. Ya. Misalnya gimana? Minus 5, masukin minus 4, masukin ke sini. 3, masukin minus 3, masukin ke sini. Minus 1, masukin ke sini. Maka inilah yang menjadi kofaktor dari matriks A yang ini, teman-teman.
Ya, matriks A ini saat minus 1, 3, 4, minus 5, maka kofaktornya ini. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita lanjut. Contoh kedua, tentukan semua kofaktor dari matriks B. Tadi ordonya 2 kali 2, sekarang 3 kali 3. Jawabnya gini, minor-minor matriks B sudah dicari sebelumnya, berarti kita sudah tahu minor-minornya teman-teman ya. Sekali lagi, kofaktor itu berhubungan dengan minor. Sebelum mengetahui kofaktor, kita harus tahu minornya dulu. Berarti ada 9 teman-teman. Karena 3 kali 3, maka minornya ada 9. M11 sampai dengan M33. M11 dapatnya dari mana? Oke. Siapa yang tahu? Dena. Siapa Dena tahu Dena? Tahu, Pak. Tahu ya, gampang ya. Oke, saya kasih tahu. Bagi yang belum tahu, jadi kalau misalnya minor 11 teman-teman, kita tutup saja lagi teman-teman. Baris 1, kolom 1. Gitu kan. Gampang kan? Pakai tutup-tutup gini aja teman-teman. Supaya jangan bingung. Maka kita mendapatkan adalah 4, 5, minus 2, 3. Kita cari determinannya berapa. 22 dapat dari mana? M11. 4 kali 3, 12 dikurang minus 2 kali 5. 12 dikurang minus 10. Berarti 12 tambah 10, hasilnya 22. Ya, 22 dapat dari mana? Dari sini. M12 dapat dari mana? Kita tutup lagi, jangan ragu-ragu. M12. Baris 1, kolom 2. Nah, kita dapatkan 6153. Determinannya berapa minornya? 6 kali baris 1 kayak kolom 2 ya. Betul atau 13? 6 kali 3, 18 dikurang 1 kali 5 ya teman-teman ya. Berarti 18 kurang 5 berapa? 13. Satu lagi saya kasih contoh perhitungannya. M13. Cek lagi nih, M13. Yang kita tutup mana sekarang ini? Baris 1, kolom 3. Maka kita dapatkan 6412. Kita hitung berapa? 6 kali minus 2, 12. Minus 12 dikurang minus 4. Minus 12 kurang minus 4. Minus 16. Paham teman-teman? Minor-minornya? Paham, Pak. Ya. Kita contoh M31 teman-teman nih. M31 ini ya. Kita acak ya, M31. M31 nih. Berarti apa? Baris 3 kita tutup dengan kolom 1. M31 ya, baris 3 nih. Maka kita dapatkan 1 minus 3, 45. Berarti 5 dikurang minus 12, 17 teman-teman. Ya, tidak usah semua ya. Tapi gitu polanya cara mencarinya. Maka kita setelah dapat minor-minornya teman-teman. Ya, kita dapat minor-minornya, maka kita cari sekarang kofaktornya. Sama mencarinya. Kofaktornya berarti apa? Ada 9 juga teman-teman sama dengan minornya. Jadi kofaktor-kofaktor dari matriks B adalah CIJ minus 1 minus 1 dikali 1 I plus J. Baris plus kolom. Ya, dikali dengan minornya. Maka C11 teman-teman. Ya. C11 adalah minus 1 dikali dipangkatkan dengan 1 plus 1. Ini. Karena 1 plus 1 adalah 2, 2 itulah genap, maka kalau genap pasti akan menghasilkan plus. Minus 1 pangkat 2 itu adalah 1. 22 dapat dari mana? Ini teman-teman.
Ya. 2 ini. Maka kita bisa dapatkan adalah 1 kali 22. 22. C12 bagaimana kofaktornya? Minus 1 pangkat 1 plus 2. Ya kan? 1 dengan 2. Pangkat 3 berarti. Karena ganjil berarti pasti adalah minus. Minus 1 dikali 13. 13 dari mana? Dari M12. M12 kita lihat mana nih? 13. Hasilnya adalah minus 1 kali 13 minus 13. Begitu seterusnya teman-teman cari. Yes. Nah, ya. Gitu seterusnya 22, 13, 16. Ini adalah kofaktornya, ini adalah pengalinya adalah pengali minornya teman-teman. Setelah dapat itu bagaimana? Tinggal dimasukin saja ya. Jadi ini kofaktor dari matriks B ya 21 minus 3 6 4 5 1 minus 2 3 itu adalah 22 3 minus 13 minus 16 dimasukin teman-teman. 22 masukin ke sini, 3 minus 13 masuk ke kolom kedua, minus 16 masuk ke sini. Setelah beres, isi yang baris keduanya. 3 masukin ke sini, 9 masukin, dan seterusnya. Sampai terisi semua, maka ini yang menjadi kofaktor matriks B, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak?